Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni tentang sholawat ya teman-teman. Di sini ada teman-teman kita yang berkirim testimoni sholawat karena mereka itu merasakan keajaiban sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, perkenalkan nama saya Dimas dari Jawa Timur. Terima kasih ya Mbak Vina yang selama ini selalu memotivasi kami. Semoga Mbak Vina dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Sebelumnya saya kan mau bertestimoni ya Mbak. Sebelum bertestimoni, waktu ini kan saya nonton videonya Mbak Vina di YouTube itu, di beranda itu ada videonya Mbak Vina. Nah, di situ saya tonton. Akhirnya di situ isinya tuh tentang amalan sholawat. Di situ saya termotivasi dengan yang dialami oleh Ibu Elsa kemarin waktu saya membacakan testimoninya Bu Elsa kemarin, yang mana Bu Elsa itu awalnya nggak bisa membaca sholawat mujiat karena setiap hari dengerin sholawat mujiat dari HP. Lama-kelamaan Bu Elsa itu hafal dengan sendirinya sholawat mujiat. Akhirnya Bu Elsa itu berusaha untuk membaca sholawat mujiat di malam hari karena Bu Elsa sudah hafal sholawat mujiat. Akhirnya Bu Elsa memaksakan diri membaca sholawat mujiat 1000 kali sekali duduk di malam hari setelah salat tahajud ya teman-teman. Yang mana Bu Elsa pas ke pasar sama suaminya, Bu Elsa itu berangkatnya bawa dagangan, pulangnya Bu Elsa bawa mobil karena Bu Elsa itu punya usaha jual cabai kecil ya teman-teman. Yang mana dulunya awal-awalnya sebelum mengamalkan sholawat mujiat, sebelum mengamalkan amalan sholawat, Bu Elsa ini cabenya itu harganya sekitar 13.000 atau 15.000 gitu ya per harinya itu teman-teman. Nah, setelah Bu Elsa mengamalkan sholawat mujiat 1000 kali sekali duduk setelah sholat tahajud, ternyata Bu Elsa itu menjual dagangannya yaitu cabai kecil seharga 100.000 ya teman-teman. Masya Allah, itu berapa ton yang dijual sama Bu Elsa ya teman-teman. Dan alhamdulillah Bu Elsa itu bisa beli mobil, mungkin berkat amalan sholawat 1000 kali ya teman-teman. Bisa beli mobil, bisa merenovasi rumah sehingga rumahnya bisa bagus, lunas hutangnya Bu Elsa sudah lunas, dan doanya Bu Elsa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Bu Elsa bermunajat apapun, kerentek apapun selalu dikabulkan sama Allah. Itu mungkin berkat amalan sholawat, baik itu sholawat mujiat, sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Adrikni, sholawat apapun, insya Allah itu semuanya menarik rezeki, mendatangkan rahmat Allah. Barang siapa bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, yang dimaksud keajaiban itu bukan hanya rezeki atau uang atau apa ya teman-teman. Kalau seperti orang yang jomblo belum punya jodoh, ternyata Allah datangkan jodohnya yang terbaik. Allah yang ketika orang itu punya hutangnya nggak lunas, tiba-tiba ada saudara atau teman, ada orang lain yang ngasih uang atau pinjaman kepada orang tersebut supaya untuk melunasi hutang-hutangnya, dan tanpa harus mikir kapan kembaliin uangnya. Terus orang yang ngamalin sholawat, baik itu sholawat mujiat, sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat apapun ya teman-teman, yang penting amalan sholawat riyadhah jalur langit. Nanti yang nggak punya momongan, insya Allah punya momongan. Itu berkat sholawat mujiat itu sudah banyak testimoninya yang teman-teman kirim ke saya teman-teman, termasuk ke Mbak Melisa sama Pak Ustadz Muklis Masal ataupun Ustadz Gansu ya teman-teman. Sudah banyak yang bertestimoni karena memang sholawat itu memiliki keajaiban, the power of sholawat, apalagi dibaca setelah sholat tahajud. Kalau kita menghidupkan yang sunnah, insya Allah kita tuh pasti merasakan ketenangan hati. Terutama yang pertama, gempur jalur langit, yaitu kita usahakan untuk sholat tepat waktu ya teman-teman. Kalau kita sholat tepat waktu, maka Allah beresin segala apapun yang kita butuhkan, apapun masalah kita, pasti Allah tuntaskan, Allah bereskan semua masalah-masalah kita. Sholat tepat waktu ya teman-teman. Terus jangan lupa kalau
pagi, kalau subuh itu sedekah subuh ya teman-teman. Dan kita usahakan untuk setiap hari membaca sholawat, karena Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam sebagai salam penuh penghormatan. Itu ya teman-teman. Nah, sedangkan Allah dan malaikatnya itu bersolawat pada Nabi. Kalau kita nggak solawat pada Nabi, apa yang akan kita ungkapkan pada Rasulullah sebagai bentuk tanda cinta kita sebagai umatnya Nabi ya teman-teman. Nah, dari testimoni itulah saya terinspirasi, Mbak. Dan yang menyentuh lagi, bikin saya netes, pas ketika kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, kita harus, apa yang harus kita sodorkan kepada Nabi Muhammad, itu dah yang bikin hati saya tuh gerentek, dan akhirnya saya untuk berusaha untuk membaca sholawat. Nah, setelah 2 bulan saya mengamalkan sholawat, alhamdulillah 2 bulan ini saya kan sholawatan secara istiqomah, saya usahakan untuk istiqomah. Saya sholawatan itu pakai tasbih digital ya, yang ada kemudian ada keajaiban uang, tiba-tiba ada keajaiban uang yang masuk ke rekening, Mbak. Waktu itu kan saya kan butuh uang 35 juta. Alhamdulillah ada uang masuk ke rekening saya itu 35 juta. Masya Allah. Dan memang saya lagi sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga saya, dan saya ada hutang di bank. Karena waktu itu kan saya kan terlilit hutang dan ada kebutuhan rumah tangga yang benar-benar mendesak, dan alhamdulillah ada aja rezeki ya, yang waktu itu kan ada santunan anak yatim, dan alhamdulillah ada rezeki buat santunan buat anak yatim piatu. Saya sudah bingung karena udah nggak ada uang di ATM. Jadi selama 2 bulan ini saya terpaksa pinjam dulu sama kerabat lah. Ada kerabat yang saya untuk pinjemin uang buat kebutuhan saya. Yang sebenarnya tuh saya tuh udah berat banget ya punya hutang. Terus kemudian untuk menutupi hutang saya pada kerabat saya tuh hutang di bank, dan alhamdulillah hutang saya di bank yang 30 juta itu lunas karena ada transferan uang 35 juta. Transferan uang 35 juta itu dari kakak saya yang lagi merantau di Malaysia. Subhanallah, saya nggak nyangka tiba-tiba kakak saya tuh ada transfer uang 35 juta, katanya suruh pegang dulu, katanya gitu, katanya daripada uang dipegang kakak di sana takutnya habis, ternyata dititipin ke saya dulu uang 35 juta itu, Kak. Nah, alhamdulillah setelah saya baca sholawat secara istiqomah, saya membaca sholawat Jibril ya, minimal itu 4.444 kali sampai 5.000 kali per hari dalam sehari semalam. Dan waktu itu semalaman kan saya membaca sholawat munjiat, dan alhamdulillah keajaiban tuh datang. Mungkin karena penuh kesabaran, penuh keyakinan ya Mbak Vina. Terima kasih Mbak Vina sudah memberikan saya terus support dan semangat untuk membaca sholawat. Dan ternyata tadi malam kan ada lomba 17 Agustusan ya, dan alhamdulillah saya nggak nyangka dan nggak ngira saya tuh membaca sholawat. Saya tuh usahakan tuh istiqomah, memaksakan diri untuk membaca sholawat itu karena saya butuh uang 35 juta. Nah, tadi malam di tempat saya itu ada lomba 17-an Agustus tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, karena di tempat saya, di area saya itu tidak mengeluarkan karnaval ataupun gerak jalan, dan akhirnya setiap RW mengeluarkan seperti perlombaan gitu, seperti makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba lari karung, lomba tarik tambang, dan lomba-lomba yang lainnya. Nah, di situ alhamdulillah saya tuh nggak nyangka banget, saya tuh kan panjat pinang sama teman-teman. Ternyata pas aku panjat pinang itu ternyata sama teman-teman saya, sama grup saya, ternyata saya dan teman-teman saya itu mendapatkan juara 1. Kami bisa mendapatkan hadiah yang nomor 1. Hadiah nomor 1 yaitu sepeda gayung buat anak kecil itu. Dan alhamdulillah memang pas ketepatan sekali waktu itu kan anak saya kan memang punya keinginan pengen punya sepeda kecil, karena anak saya sudah TK kelas 1 kelas TKA. Dan alhamdulillah katanya teman-teman tuh gini semuanya, udah tuh buat inti aja, kan anak inti kan lagi butuh sepeda gitu, tapi ada syaratnya gitu kata teman-teman. Bagi
rokok surya gitu. Nah akhirnya kan situ ada 10 orang ya, yang dalam satu tim tuh ada 10 orang. Akhirnya saya tuh memberikan rokok surya tuh 1 press, itu saya bagikan satu-satu. Nah di situ kan karena sama teman tuh katanya buat saya, jadi ya itu dah, saya teman satu tim itu saya bagikan rokok surya satu-satu lah, karena saya cuma beli 1 press aja. Itu kata teman-teman, ya udah nggak apa-apa, itu mungkin rezeki lo gitu katanya teman-teman. Nah habis gitu kan memang waktu ini kan saya dikirimi uang 35 juta sama kakak saya, yang 30 untuk hutang saya di bank dan yang 5 juta untuk kebutuhan saya, seperti ada kebutuhan mendesak dalam rumah tangga kami. Dan alhamdulillah ternyata saya nggak harus beli sepeda gayung buat anak saya lagi sekolah TK, karena saya alhamdulillah dapat di momen 17-an ini dapat rezeki dapat rezeki yang tak terkira, yaitu hadiah dari perlombaan panjat pinang, dapat hadiah sepeda gayung. Dan saya sangat berterima kasih sama Mbak Pina yang telah menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah sampai nantinya bertemu dengan Rasulullah di surganya nanti. Amin. Nah kemudian gini Kak, saya lupa waktu itu saya kan awalnya tuh sudah kenal sama sholawat tuh ya, sudah lama sebenarnya, cuman dalam sehari itu saya kan cuma mengamalkan sholawat munjiat itu cuma sekitar 100-an lah. Dan karena saya termotivasi dengan bacaan sholawatnya yang siapa tuh Bu Elsa itu, dan saya juga terdesak karena nggak ada uang di ATM. Nah akhirnya saya paksakan diri untuk membaca sholawat munjiat tuh 500 kali ya Kak ya. Kadang lebih, saya usahakan pengen baca sholawat 1000 kali tapi belum mampu, jadi saya usahakan untuk baca sholawat minimal tuh 500 kali, kadang ya lebih lah Kak. Tapi memang setidaknya saya paksakan untuk meminimalkan tuh membaca sholawat munjiat 500 kali itu paling minim. Dan kalau sholawat Jibril itu memang paling minimal itu ya 1000 kali, tapi saya usahakan untuk membaca sholawat Jibril 4444 kali sampai 5000 kali dalam sehari semalam Kak. Itu kan nggak sambil aktivitas, itu kan sekali duduk, karena waktunya hanya sekitar 1 jam nih baca sholawat Jibril 4444 kali. Karena dalam 1 jam tuh kalau kita benar-benar fokus tuh kayaknya nggak kerasa baca sholawat. Tapi kalau sholawat munjiat itu memang panjang Kak, jadi itu saya usahakan tuh untuk membaca sholawat munjiat tuh minimal tuh 500 kali, yang nggak sampai 1000 kali sholawat munjiat. Nah mungkin dengan cara baca sholawat munjiat hidup saya berubah menjadi lebih baik lagi. Dengan cara baca sholawat munjiat, inilah cara saya untuk mengubah hidup saya, dan saya sangat benar-benar bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala, karena saya benar-benar butuh ini, mungkin karena istiqomahin sholawat ya, dan selalu terus baca sholawat. Dan alhamdulillah akhirnya keajaiban Allah tuh datang. Saya dapat transferan uang 35 juta dan saya dapat hadiah dari momen 17-an itu sepeda gayung buat anak saya. Dan sebaiknya ya teman-teman, keajaiban itu jangan ditungguin ya, karena pertolongan Allah tuh pasti ada dan selalu datang ya, dan yakin saja pertolongan Allah itu selalu datang. Dan sering banget aku alami ketika duit udah habis gitu ya, aku yakin walaupun duit udah habis ada aja, walaupun kita sama sekali nggak pegang duit, ntar ada aja ya teman-teman. Nah itulah bacaan sholawat yang saya istiqomah. Saya membaca sholawat Jibril dan saya usahakan untuk membaca sholawat munjiat, cara mengubah hidup saya. Cukup segini saja Kak testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Dimas atas testimoninya yang telah diberikan pada kami. Dan itu tadi testimoni dari Kak Dimas, teman-teman, yang mana Kak Dimas berkat amalan sholawat Jibril 4444 kali sampai 5 sholawat Jibril dan 5000 kali ya, dan sholawat munjiat 500 kali minimal. Ternyata Kak Dimas mendapatkan keajaiban ya teman-teman. Ketika Kak Dimas termotivasi dengan testimoninya Bu Elsa itu, Kak Dimas itu kan 2 bulan tuh ngamalin sholawat ya, sholawat Jibril yang 4444 kali sampai 5000 kali sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad itu. Kemudian berusaha untuk membaca sholawat munjiat. Ternyata Allah ubah kehidupan
keluarga Kak Dimas, yang mana di momen 17-an Kak Dimas mendapatkan hadiah sepeda gayung karena lomba panjat pinang. Dan ternyata setelah membaca sholawat Jibril 4.444 kali sampai 5.000 kali dan sholawat munjat 500 kali, ternyata Kak Dimas dapat transferan 35 juta dari kakaknya di Malaysia. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni sholawat dari Kak Dimas itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.